Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ayuhat thalib wat thalibat, hadirin para santri putra maupun putri Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara Jakarta dimanapun berada, marilah pagi ini kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Namun sebelum kita mengkaji bersama, kita bacakan hadiah Fatihah kepada musonefnya. Semoga ilmu yang kita kaji ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Liridho illah wali syafaati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab asy-syekh al-alim al-allamah Az-Zarnuji nafanallahu bi ulumihi wa bi karamatihi fid daruni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih melanjutkan syair yang telah didendangkan oleh Syekhul Islam Burhanuddin, yang membahas, yang menyindir tentang bahwa yang namanya himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi itu sangat penting, dan bahwasanya orang hidup tanpa ilmu bagaikan orang yang mati. Bahwa orang yang hidup tetapi dia bodoh tidak mau belajar bagaikan orang yang mati, tetapi sebaliknya orang yang punya ilmu itu akan selalu hidup, walaupun dia sudah meninggal dunia pun tetap namanya akan hidup dan hidup, karena ilmunya masih diamalkan, masih dipakai terhadap orang-orang yang masih hidup, yakni murid-muridnya maupun santri-santrinya. Fahaihata la yarju mutahu manirtaqo raqai waliyil mulki wa ilal kata ibi. Fahaihata artinya fahaihata mustahil atau jauh banget. Haihata itu maknanya jauh banget atau mustahil. Layarju tidak mengharapkan. Layarju tidak mengharapkan. Mudahu terhadap puncak keilmuan ilmu. Mudahu terhadap puncak keilmuan ilmu. Siapa yang tidak mengharapkan? Man, oleh seseorang. Man, oleh seseorang. Irtako yang mendekati. Irtako yang mendekati oleh dia. Man. Irtako yang mendekati oleh dia man. Yang dimaksud di sini adalah tolibul ilmi. Kemudian ruqayya waliyil mulki. Terhadap petinggi kerajaan. Ruqayya waliyil mulki, terhadap petinggi kerajaan. Wa ilal kata ibi. Wa ilal kata ibi, beserta bala tentaranya. Wa ilal kata ibi,
beserta bala tentaranya. Syair mengatakan, fahaihata la yarjumudahu manirtaqo. Mustahil, jauh banget orang yang mendekati petinggi kerajaan. Wa ilal kata idi beserta bala tentaranya. Yang dimaksud bahwa orang yang sedang mencari ilmu, ya, ketika dia ada pendekatan kepada orang yang mulia, di sini digambarkan adalah petinggi daripada kerajaan maupun bala tentaranya, pasti dia mengharapkan akan kemuliaan ilmu. Sebab yang namanya ketinggian derajat, yang namanya kemuliaan seseorang, sampai menjadi seorang raja pun, sampai menjadi seorang pimpinan pun, itu kan dikarenakan dia punya ilmu, dikarenakan dia punya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau orang yang mencari ilmu itu, ya, biasanya punya cita-cita yang tinggi, itu wajar dan itu harus. Karena tanpa punya cita-cita yang tinggi, maka tidak akan ada kesemangatan. Sa'umli alaikum ba'du ma fihi fasma'u fafiya hasrun ang dzikri kullil manaqibi. Sa'umli akan menulis olehku. Sa'umli akan menulis olehku alaikum atas kalian semua. Alaikum atas kalian semua ba'doma terhadap sebagian sesuatu. Yang dimaksud sesuatu adalah keutamaan ilmu. Ba'doma terhadap sebagian sesuatu, fihi yang itu di dalam ma. Fihi yang itu di dalam ma terdapat keutamaan ilmu. Fasma'u, maka perhatikanlah oleh kalian semua. Makna aslinya fasma'u, maka dengarkanlah oleh kalian semua. Yang dimaksud di sini, syair menyampaikan agar kita memperhatikan apa yang akan dia tulis. Fasma'u, maka perhatikanlah oleh kalian semua. Fafiya, maka itu di dalam aku. Fafiya, maka ikut di dalam aku hasrun, adapun ringkasan. Hasrun, adapun ringkasan. Ang zikri kulil manakibi. Ang zikri kulil manakibi tentang keutamaan ilmu. Atau lebih lengkapnya, ang zikri kulil manakibi tentang penuturan terhadap tiap-tiap keutamaan ilmu. Ang zikri kulil manakibi tentang penuturan tiap-tiap keagungan atau keutamaan daripada ilmu. Dalam syair ini diungkapkan bahwa syair akan menyampaikan, akan menulis, ya, karena dalam kitab ini termasuk kitab yang cukup ringkas, kitab yang kecil, maka cukup diungkapkan dalam bentuk syair. Karena syair itu walaupun bahasanya ringkas, walaupun bahasanya pendek, tetapi memiliki makna yang luas. Apa di antaranya yang akan ditulis, akan yang dipesankan oleh ahli syair itu? Huwa nuru kullun nuri yahdi anil ama wadul jahli marrodahri bainal huyaibi. Huwa adapun itulah ilmu, atau dialah ilmu. Huwa adapun dialah ilmu, an-nuru itu cahaya. An-nuru itu cahaya. Kullun nuri yang adapun tiap-tiap cahaya. Kullun nuri yang adapun tiap-tiap cahaya yahdi. Yahdi itu memberikan petunjuk atau menerangi oleh dia kullun nur. Yahdi itu memberikan petunjuk atau memberikan penerangan oleh dia kullun nur anil ama terhadap orang yang buta. Jadi ilmu itu hakikatnya adalah penerang bagi orang yang buta. Yang dimaksud adalah orang bodoh. Dulunya bodoh,
Tetapi kita mau belajar, ketika mau belajar maka kebodohan itu akan hilang, ya, karena sudah dihilangkan dengan cahaya ilmu. Wadul jahli, dan adapun orang yang bodoh, wadul jahli, dan adapun orang yang bodoh, marro, itu telah lewat oleh dia dul jahli. Marro, itu dia lewat oleh dia dul jahli, ad-dahro terhadap waktu, bainal ghaibi, di antara kegelapan-kegelapan, bainal ghaibi, terhadap kegelapan-kegelapan. Jadi ilmu itu adalah cahaya dari semua cahaya yang ada. Wadul jahli marodahri, atau marodahro bainal ghaibi. Kalau ilmu bisa menerangi bagi orang-orang yang buta, sedangkan orang yang bodoh, dzul jahli, ya, itu melewati hari-harinya dengan kegelapan. Orang kalau nggak punya ilmu, ya, maka bagaikan orang yang hidup dalam keadaan yang gelap. Karena ketika dihadapkan dengan masalah, dia pun sulit untuk menyelesaikan masalah. Ketika dihadapkan sebuah kewajiban, dia juga bingung bagaimana tata caranya untuk melaksanakan, karena nggak punya panduan. Karena nggak punya ilmu, ya. Karena ilmu itu adalah bagaikan cahaya yang bisa menerangi kegelapan, ya. Yang tadinya gelap bisa menjadi terang, yang tadinya sholatnya nggak ngerti tata caranya sehingga tahu, yang tadinya nggak punya wawasan yang luas bagaimana cara hidup yang baik dengan punya ilmu, maka dia akan menjadi orang yang baik, ya, orang yang berkualitas sesuai dengan syariat agama. Syair berikutnya mengatakan huwa dirwatus sama'u tuhmi mandil taja ilaiha wa yumsi aminan finnawa ibi. Huwa, adapun dia ilmu. Huwa, adapun dia ilmu, azirwatu, itu bagaikan gunung. Azirwatu itu bagaikan gunung, asyama'u, yang menjulang tinggi. Asyama'u, yang menjulang tinggi, tuhmi yang berlindung, man oleh dia, atau man oleh seseorang, iltaja yang berlindung oleh dia man, iltaja yang berlindung oleh dia man, ilaiha kepada zirwatus sama, ilaiha kepada zirwatus sama, wayumsi dan berjalan oleh dia man, wayumsi dan berjalan oleh dia man, aminan seraya dengan aman, aminan seraya dengan aman, finnawaibi di dalam segala musibah, finnawaibi dengan atau di dalam segala musibah. Syair mengumpamakan kembali bahwa ilmu itu bagaikan gunung yang menjulang tinggi, yang bisa dijadikan perlindungan bagi orang yang memiliki ilmu. Dan orang yang memiliki ilmu merasa aman ketika menghadapi berbagai macam musibah atau berbagai macam masalah. Ya, jadi dengan ilmu akan bisa dijadikan tameng sebagai senjata untuk melindungi diri kita. Nah, karena ilmu itu bagaikan gunung yang tinggi, itu akan melindungi orang-orang yang ada di bawahnya, ya, itulah adalah ilmu. Oleh karena itu, orang kalau punya ilmu biasanya, ya, dalam hal menghadapi apa saja, dia akan bisa mengatasi dengan baik. Bihi dengan ilmu, yanju akan selamat, bihi dengan ilmu, yanju akan selamat oleh diaman, wan nasu dan manusia, fi ghafalatihin di dalam melalaikannya mereka nas, fi ghafalatihin di dalam melalaikannya dia nas, bihi dengan ilmu, yartaji mengharapkan,
yartaji mengharapkan oleh dia man, warruhu dan ruh, warruhu dan ruh, bainat taroibi di antara tulang rusuk, bainat taroibi di antara tulang rusuk. Bahasa kitanya bahwa bihi yanju wan nasu fi ghafalatihim bihi yartaji warruhu bainat taroibi. Dengan ilmu umat manusia akan selamat, namun mereka melalaikannya. Dengan ilmu pula mereka akan aman, dan sungguh roh itu berada di antara tulang rusuk. Jadi ilmu memang bermanfaat, ilmu memang berguna untuk kita semua, bisa dijadikan pelindung. Cuman kadang-kadang orang itu banyak yang lalai. Walaupun ilmu itu penting, tetapi kadang-kadang orang malas untuk belajar. Itulah ujian. Ya. Oleh karena itu wajar kalau thalibul ilmi, kalau pencari ilmu kadang-kadang diuji dengan berbagai masalah. Ya. Itu memang sudah sewajarnya, karena ketika kita akan mendapatkan ilmu, menjadi orang yang mulia, pasti dalam proses perjalanannya itu ya banyak cobaan dan cobaan. Apalagi mereka ya yang tidak mencari ilmu, mereka yang dalam kondisi bukan menjadi seorang pelajar, seorang santri, mereka jauh dari semangat untuk menggapai ilmu. Karena apa? Karena yang tahu betul bagaimana manfaatnya ilmu adalah orang yang sedang belajar, orang yang sedang nyantri, orang yang sudah masuk di dalamnya. Oleh karena itu tahu bagaimana manfaatnya ilmu sehingga menjadikan sebuah motivasi. Jadi syair menyinggung bahwa pada umumnya manusia ya itu lupa, lalai dengan ilmu. Padahal ilmu itu bisa menjadi sebab kita selamat. Kemudian menjadikan kita aman, roh kita juga bahagia ya karena dengan ilmu itu. Bihi dengan ilmu yasfa'u, bihi dengan ilmu yasfa'u bisa memberikan pertolongan. Yasfa'u bisa memberi pertolongan al-insanu oleh manusia. Al-insanu oleh manusia, man terhadap orang. Man terhadap orang, roha. Roha yang menuju atau melakukan oleh dia man. Asian terhadap kemaksiatan. Ila darkin nironi terhadap dasarnya neraka. Ila darkin nironi terhadap dasarnya neraka. Syaril awakibi yang menjadi kejelekan pungkasan. Syaril awakibi yang menjadi kejelekan pungkasan. Dengan ilmu, manusia dapat memberikan pertolongan kepada seorang ahli maksiat atau pendusta yang sedang menuju dasar neraka yang merupakan pungkasan yang paling jelek. Yang dimaksud, kita punya ilmu. Ilmu kita akan bisa menyelamatkan pada orang lain, ya, yang harusnya orang lain tersebut akan tersesat. Karena dia melakukan maksiat disebabkan karena dia lalai dengan ilmu atau tidak tahu apakah itu dosa atau tidak. Maka dengan ilmu kita akan bisa memberikan syafaat, akan bisa memberikan pertolongan kepada mereka yang maksiat, di mana maksiat itu akan menjadikan orang tersebut masuk di dalam dasar neraka ya yang paling jelek. Yang pada intinya bahwa dengan ilmu itulah akan bisa menyelamatkan orang yang tadinya akan terjerumus kepada api neraka, maka akan terangkat ya dengan ilmu tersebut. Faman romahu romal ma'ariba. Faman maka adapun seseorang Roma yang menghendaki oleh diaman, Roma yang menghendaki oleh diamanhu kepada ilmu, Roma maka menghendaki atau menginginkan oleh diaman al-ma'ariba terhadap perkara-perkara yang diinginkan.
Al-ma'ariba terhadap perkara-perkara yang diinginkan. Kullaha, yaitu seluruh dia ma'arib. Kullaha, yaitu seluruh dia ma'arib. Barang siapa yang menghendaki ilmu, maka dia sama saja dia menghendaki semua perkara yang diinginkan. Itulah yang dimaksud. Waman dan adapun seseorang. Waman dan adapun seseorang. Haza yang memperoleh. Atau haza itu memperoleh oleh dia manhu terhadap ilmu. Haza itu memperoleh oleh dia manhu terhadap ilmu. Qad haza maka sungguh telah memperoleh oleh dia man. Qad haza maka sungguh telah memperoleh oleh dia man kullal matolibi terhadap perkara-perkara yang diinginkan. Atau kullal matolibi pada setiap perkara yang diinginkan. Barang siapa yang menginginkan ilmu, orang yang pengen menguasai ilmu, orang yang pengen berhasil ilmu, berarti dia sama saja. Ya, romal ma'ariba kullaha. Sama saja dia menghendaki semua perkara yang diinginkan. Wa man hazahu qad haza kullal matolibi. Dan seseorang yang telah memperoleh ilmu, setelah dia sudah berhasil, setelah dia sudah memperoleh ilmu, ya, maka qad haza kullal matolibi, sungguh dia telah memperoleh semua hal yang diinginkan. Jadi kalau orang sudah mendapatkan ilmu, maka apapun yang diinginkan akan mudah. Dengan ilmu maka akan mudah, ya. Adapun dia ilmu. Adapun dia ilmu al-mansibu itu kedudukan. Al-ali yang luhur. Al-ali yang luhur. Aya sohibal hija. Ingatlah wahai orang yang memiliki akal. Aya sohibal hija. Ingatlah wahai orang yang memiliki akal. Idzanilta. Apabila telah memperoleh olehmu. Idzanilta apabila telah memperoleh olehmu. Hu kepada ilmu. Hawin maka remehkanlah olehmu. Hawin maka remehkanlah olehmu. Bifautil manasibi dengan kedudukan atau dengan pangkat yang remeh lainnya. Bifautil manasibi dengan kedudukan atau pangkat yang remeh lainnya. Jadi orang kalau sudah punya ilmu, ya, maka akan menganggap remeh dalam arti kata apapun yang dia hadapi pakailah ilmu, ya. Karena ilmu itu kan sebagai tolak ukur, sebagai alat kita. Ilmu adalah sesuatu yang paling mulia. Maka dalam menyelesaikan sebuah masalah, sebuah problem, apapun yang kita hadapi, gunakanlah dengan ilmu. Dengan ilmu, maka orang itu akan memperoleh kebahagiaan, memperoleh sesuatu yang baik. Ya, dikatakan hawin bifotil manasibi. Kalau kita sudah punya ilmu, ya, maka yang lain itu bisa diremehkan. Tapi yang dimaksud bahwa ilmulah sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang paling mulia. Ya, mungkin bahasa logikanya bahwa orang kalau punya ilmu, maka dalam segala perilakunya, dalam segala pola pikirnya, ya, itu harus disesuaikan dengan ilmu itu sendiri. Tidak menggunakan hawa nafsunya. Apalagi dalam persoalan ibadah yang harus menggunakan ilmu. Orang beribadah nggak boleh semaunya sendiri. Satu contoh, sholat sudah diatur waktunya. Inna sholata kanas alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib bagi orang-orang mukmin dan sudah ditetapkan waktunya. Lah kalau kita sholat kemudian bukan pada waktunya, semuanya sendiri, ya itu nggak boleh, itu ditolak. Berarti nggak pakai ilmu, ya. Sebab ibadah itu harus pakai ilmu. Tanpa ilmu maka akan ditolak. Jadi apapun yang menjadi langkah kita,
ya, maka ilmulah yang diutamakan. Walaupun nanti orang akan berpikir luas, artinya begini, orang yang menyelesaikan masalah atau menyelesaikan problem atau menghadapi apapun harus menggunakan ilmu. Oleh karena itu, kita harus banyak ilmunya. Tidak boleh ilmu itu hanya sedikit atau hanya dalam satu pandangan. Ya, kalau kita ilmunya hanya sedikit atau ilmunya itu hanya satu pandangan saja, maka itu pun juga akan kaku. Ya, seperti orang belajar Al-Quran, memahami Quran hanya terjemahnya saja, tidak melihat tafsirnya, tidak melihat asbabun nuzulnya dan sebagainya. Ya, sulit untuk menjadi orang yang bijak, sulit menjadi orang yang luas ilmunya. Dengan ilmu yang luas, maka kita akan bijak dalam pandangan, dalam memiliki sikap. Fa'in fataka dunya watibu naimiha. Selanjutnya, fa'in fataka, fa'in fata, maka apabila telah berlalu. Fa'in fata, maka apabila telah berlalu kak terhadap kamu, ad-dunya, oleh dunia, watibu naimiha, watibu naimiha, dan kebaikan kenikmatannya dunia, watibu naimiha, dan kebaikan kenikmatan dunia. Fahumid, maka janganlah memperdulikan olehmu. Fahumid, maka janganlah memperdulikan olehmu. Fa'innal ilma, karena sesungguhnya ilmu. Fa'innal ilma, karena sesungguhnya ilmu. Khairul mawahibi, khairul mawahibi, itu pemberian yang paling baik. Khairul mawahibi, itu pemberian yang paling baik. Fa'in fataka dunya watibu naimiha, jikalau dunia serta kenikmatannya berlalu darimu, fahumid. Fa'innal ilma khairul mawahibi, maka janganlah kamu memperdulikannya, karena sungguh ilmu itu merupakan pemberian yang paling baik. Ya, jadi yang namanya ilmu itu mengalahkan daripada kenikmatan dunia. Ya, artinya bahwa yang namanya ilmu itu kan akan kekal. Orang punya ilmu banyak, walaupun posisinya dia ekonominya pas-pasan, tapi dengan punya ilmu, wawasannya luas. Karena dia punya pandangan, hidup ini bukan hanya di dunia, tetapi akan ada alam atau ada kehidupan yang terakhir, yaitu alam akhirat. Karena persoalan miskin, fakir maupun jadi orang kaya, itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia wajibnya hanya berusaha. Yang pertama tentunya ketika kita pengen sukses, maka yang diutamakan adalah ilmu. Dengan ilmu, ya, maka Allah akan memberikan kecukupan dunia. Ya, dengan ilmu maka orang itu akan selamat kepada akhirat. Jadi diulang kembali bahwa yang diutamakan adalah ilmu. Jangan kita mengejar dunia dulu, ya, sementara ilmu diabaikan. Justru kalau kita mengejar ilmu, maka dunia akan mengikut, atau dunia akan mengikut sendiri dengan keberkahan ilmu itu. Siapapun yang ingin menjadi orang sukses, ya, alatnya, ya, yang pertama senjatanya adalah menggunakan ilmu, terutama ilmu agama sebagai dasar keyakinan kita, dasar akhlak kita, sikap kita, moral kita. Kemudian kalau urusan kesuksesan dunia tentunya dengan ilmu dunia. Wa unsyidtu li ba'dihim, wa unsyidtu, dan disyairkan untukku. Wa unsyidtu, dan disyairkan untukku li ba'dihim, bagi sebagian ulama ahli syair. Li ba'dihim, bagi sebagian ulama ahli syair. Idza ma'tazzu dzu ilmin bi ilmin fa ilmul fikhi aula bi tizazin. Syair mengatakan, idza ma'tazzu, ketika menjadi mulia. Idza ma'tazzu, ketika menjadi ilmu, ketika menjadi mulia. Dzu ilmin, oleh orang yang memiliki ilmu. Dzu ilmin, oleh orang yang memiliki ilmu. Bi ilmin, sebab ilmunya. Bi ilmin, sebab ilmunya.
fa ilmul fikhi, maka adapun ilmu fikih. Fa ilmul fikhi, maka adapun ilmu fikih, aula itu lebih utama. Aula itu lebih utama, bi'tizazin. Bi'tizazin, untuk dimuliakan. Bi'tizazin, untuk dimuliakan. Jadi, orang bisa menjadi mulia, itu sebab ilmunya. Cuman kata ulama, ilmu yang lebih utama untuk dipelajari, atau yang paling awal untuk kita kenal, itu adalah ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu ilmu ya yang membahas tentang tata cara bagaimana kita dekat dengan Allah, kita kenal dengan Allah. Bahkan sebelum kita punya keyakinan yang kuat tentang Allah, atau istilah kata ketauhidan, maka biasanya kita sudah dilatih untuk beribadah kepada Allah atau taqarrub ilallah. Seperti contoh, dalam fikih dikatakan bahwa anak kalau sudah mulai masuk usia 7 tahun, itu ya dianjurkan oleh orang tua untuk melatih anaknya agar dia belajar sholat. Ya, kalau sudah umur 9 tahun nggak mau sholat, bahkan dalam agama boleh orang tua itu memukul anaknya yang tidak mau sholat, ya asal dengan pukulan yang tidak sampai menyakitkan badannya atau menyakitkan fisiknya. Itu artinya bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu dasar untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah menggunakan ilmu fikih dulu. Dari kecil kita sudah ajarkan syariat, sudah kita ajarkan fikihnya, ya. Ketika dia baru lahir, kupingnya sudah diazankan, dikumandangkan kalimat takbir, kalimat azan, dikenalkan dengan Allah. Kemudian sudah mulai besar sedikit, ya, dia dilatih untuk mengaji Quran, membaca Quran, mengenal dengan Allah. Itu namanya ilmu fikih. Walaupun di situ di dalam fikih juga ada muatan-muatan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ya ketika diajarkan di dalamnya ya, di dalam fikih itu juga ada ya. Tapi memang syariatnya adalah fikih dulu. Makanya oleh ulama dikatakan fa ilmul fikhi aula bi'tizazin, bahwa ilmu fikih itu lebih utama untuk dimuliakan karena itu ilmu dasar ya. Begitu manusia lahir ke dunia, cara pengenalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu metodenya menggunakan ilmu fikih. Fakam toibin yafuhu wala kamiskin, wakam toirin yatiru wala kabazin. Fakam toibin maka banyak minyak wangi. Fakam toibin maka banyak minyak wangi yafuhu yang semerbak baunya. Yafuhu yang semerbak baunya, walaka miskin namun tidak menyamai baunya minyak misik. Walaka miskin namun tidak menyamai bau harumnya minyak misik. Walaka miskin namun tidak menyamai bau harumnya minyak misik. Wakam toirin dan banyak pula burung. Wakam toirin dan banyak pula burung yatiru yang terbang. Yatiru yang terbang oleh dia toir. Yatiru yang terbang oleh dia toir. Walakabazin namun tidak menyamai burung baz. Walakabazin namun tidak menyamai burung baz atau burung falcon. Kalau bahasa kitanya di Indonesia burung Raja Wali. Walakabazin namun tidak menyamai burung baz atau burung falcon atau burung Raja Wali. Ya, itu perumpamaannya bahwa ilmu itu banyak. Ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu akhlak, ada ilmu nahwu, sorof, balagha, mantek. Ya, bahkan di luar ilmu agama ada ilmu biologi, ada ilmu matematika, ilmu ada sosiologi, dan macam-macam termasuk ilmu ekonomi dan ilmu politik. Ilmu itu banyak. Ya, di mana ilmu-ilmu tersebut hakikatnya sumbernya juga dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi mana dulu bagi seorang pelajar, bagi seorang anak, ya, untuk lebih awal dikenalkan dengan ilmu-ilmu tertentu atau ilmu-ilmu tersebut. Ulama mengatakan fa ilmul fikhi aula bi'tizazin. Ilmu fikihlah yang lebih utama untuk dimuliakan. Artinya untuk mendasari
seseorang atau mendasari anak yang sedang belajar ilmu agama agar dia kenal dengan Allah, agar dia terbiasa sholat. Sebab maaf, sholat kelihatannya ringan, kelihatannya enteng. Tetapi kalau nggak dibiasakan, berat juga. Nah, pembelajaran ilmu fikih, seperti anak 6 tahun, 7 tahun, sudah disuruh untuk pergi ke musola, pergi ke masjid, untuk belajar sholat. Itu artinya secara keyakinan memang tidak terlalu ditekankan, tetapi secara perilaku atau perbuatan itu sudah ditekankan. Nanti lama-lama keyakinan juga akan tumbuh kuat sendiri. Walaupun sama-sama pentingnya. Ilmu tauhid penting, karena ini adalah dasar keimanan. Ilmu fikih juga penting. Cuman mana dulu nih ya yang lebih diutamakan? Ternyata kata ulama fikih dulu. Karena tauhid ada di dalam fikih. Ketika kita mengajarkan anak dengan baca Quran, atau mungkin disuruh menghafalkan rukun Islam, rukun iman. Nah, di dalam rukun iman sudah ada tauhid. Tetapi perintah untuk mengajarkan ilmu, seperti tadi membaca Quran, kemudian belajar tata cara sholat. Nah, itu bagian daripada ilmu fikih. Belum ketika lahir, pendidikan anak usia dini. Ketika anak baru lahir, fikih mengajarkan, fikih memerintahkan agar diazankan. Telinga kanannya dibacakan iqomah, telinga kirinya. Itu juga fikih, tapi muatan di dalamnya ada ilmu tauhid. Makanya dikatakan oleh ulama bahwa fikih dulu yang lebih diutamakan untuk dipelajari. Nah, dan fikih itu sangat luas sekali. Dalam kitab ada yang namanya, atau dalam kitab fikih ada fikih ubudiyah, fikih-fikih yang membahas tentang tata cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang ibadah. Ada yang namanya fikih muamalah, fikih yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia, transaksi apapun di situ, apakah jual beli, utang piutang, gadi menggadi dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya ilmu munakahah, hukum keluarga. Kemudian ada mawaris, tentang waris, ada juga tentang politik dan sebagainya. Ada semuanya lengkap di dalam kitab fikih atau di dalam disiplin ilmu fikih. Oleh karena itu kata ulama bahwa ilmu fikih lah yang lebih utama untuk didahulukan, ya, karena kita melihat bahwa semenjak anak itu baru lahir, itu saja harus sudah diajarkan fikih atau ilmu fikih yang diterapkan, walaupun di dalamnya juga terdapat muatan ilmu tauhid. Wa unsitu li ba'dihim wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Bila mana ada pembacaan makna yang kurang pas atau tarkib yang kurang pas, nanti bisa kita klarifikasikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Yang pada intinya bahwa tema kita ini masih membahas tentang kesungguhan di dalam mencari ilmu. Cita-cita luhur di dalam mencari ilmu dan sejauh mana kontinuitas istiqomah kita, ya, keteguhan kita di dalam mencari ilmu. Jangan sampai kita goyah. Kita belum berhasil tetapi di tengah jalan sudah berhenti. Karena orang yang sedang mencari ilmu itu sangat sekali atau banyak sekali godaan-godaan ujiannya. Dari ujian ekonomi, ujian tentang mungkin percintaan, ya, atau mungkin ujian tentang keluarga. Kadang-kadang ada anggota keluarga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, macam-macam ujian orang yang sedang mencari ilmu itu. Tetapi seorang santri, seorang pelajar yang tegar, yang ingin tetap melanjutkan, ingin sukses, ya, dari ujian-ujian tersebut, ya, dilalui dengan baik, diambil hikmahnya dengan baik, tetapi jangan sampai memutuskan kita untuk melanjutkan thalabul ilmi atau untuk melanjutkan yang namanya menuntut ilmu. Di mana menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Kapanpun dan dimanapun, selama manusia masih hidup, dia tetap diwajibkan untuk mencari ilmu dan mencari ilmu. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, sangat banyak, ya. Manusia itu hanya sedikit yang dimiliki, atau ilmu yang dimiliki manusia itu sangat sedikit. Oleh karena itu, pesan saya kepada para santri, ya, jangan sampai kita menjadi orang yang malas di dalam belajar, di dalam menekuni ilmu, terus belajar dan belajar sampai kita menjadi orang yang sukses, berguna bagi nusa bangsa dan agama, sebagaimana Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia
adalah orang yang bermanfaat, orang yang berguna bagi manusia yang lain, bagi masyarakat, ya. Nah, demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya manfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.